Ini Al-Quran itu menjadi pembatas. Orang yang tadabbur, hati dia terbuka. Yang tidak tadabbur, kata Allah, oh ada kunci di dalamnya. Ini bahaya ini. Terus Ustaz, bagaimana cara agar kita bisa merenungi Al-Quran? Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Kota Tarim dan kita masih ngebahas tentang masalah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Dan kita sekarang bersama Al-Ustadz, ini Ustadz Ana, Al-Ustadz Fathur Rahman. Ya, salam. Antum dari mana antum Ustadz? Ahlan wa sahlan. Saya dari Kalimantan Timur, dari Kabupaten Berau. Oh, bukan Banjar. Ya, asalnya dari Banjarmasin, tapi sudah hijrah ke Kalimantan Timur. Masya Allah. Antum udah berapa tahun di sini Ustadz? Oh, lumayan lama. Dari 2005. 2005. Itu umur anak masih 5 tahun Ustadz. Maksudnya 2005, ya kurang lebih tahun yang ke-16 lah ini. Masya Allah, Masya Allah. Antum terus di sini ngambil takhasus apa aja Ustadz? Yang udah antum ambil takhasus? Yang terkhusus sebenarnya tertib yang lama itu tidak ada takhasus yang khas ini, fikih, lughah. Oh, antum masih ngedapetin tertib yang lama Tertib yang lama sebagian, kemudian kita masuk tertib yang baru di pertengahan. di pertengahan. Tapi di situ keseluruhan madah atau mata pelajaran wajib kita mengambil. Wajib mengambil dari setiap mata pelajaran. Ya, jadi keseluruhan materi harus kita pelajari. Terus antum belajar qiraah itu? Qiraat juga termasuk dalam tahun-tahun terakhir kita mengambil bagian qiraat. Tapi alhamdulillah sebelumnya sebelum kami belajar qiraat di sini di Indonesia sudah selesai qiraat yang sabah. Di sini qiraat asyraf. Belum juga, cuma memperbanyak sanad. Jadi sanadnya tuh. Sanadnya nggak sama yang ada di Indonesia. Ya khair Ustaz, kalau gitu kita bahas tentang Quran aja Ustaz. Antum kan takhasusnya Quran jadi pas gitu. Masya Allah. Ustaz, apa sih bedanya membaca Al-Quran dan juga menghayati Al-Quran ini? Tentu beda antara membaca dengan menghayati Al-Quran Karim. Walaupun kedua-duanya memiliki keistimewaan dan fadilah yang berlainan, tetapi makna menghayati ini lebih mendalam, dan inilah lebih makna yang sangat diinginkan, yang betul-betul ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya Al-Qur'an ini bukan hanya dibaca al-fathnya tetapi difahami makna-maknanya, karena tujuan daripada Al-Qur'an itu tentu diamalkan. Kalau seseorang hanya membaca saja tanpa menghayati, bagaimana dia akan mengamalkan ke depannya? Tetapi harus melewati daripada marhalah ataupun peringkat tahapan membaca. Andai katalah kita misalkan orang kalau membaca sesuatu surat datang dari kawan, maka dia akan membacanya baca biasa, maknanya seperti ini. Tetapi kalau dia mengulang kali yang kedua, yang ketiga, maka dia akan mendapati makna-makna yang tersirat di dalam setiap kalimat-kalimat. Ini kalau surat dari teman gitu. Kalau dari teman. Bagaimana kalau ini adalah ucapan ataupun mutiara, kalam-kalam yang paling baik dan paling mulia itu adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Maka setiap lafaz Al-Qur'an memiliki zahir, memiliki batin, sebagaimana dikatakan oleh para alim ulama. Maka seseorang jangan hanya merasa cukup dengan mengitqankan ataupun mahir dalam membaca Al-Qur'an, baik itu tajwidnya, baik itu qiraatnya, panjang pendeknya dan lain sebagainya, sedangkan dia jauh daripada makna-makna yang harus dia pahami, yang kemudian akan membawanya untuk mengamalkan dan mencintai kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala pun telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu bukan hanya dibaca saja. Walaupun kita mengetahui ya fadilah-fadilah dari membaca Al-Qur'an, sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, la aqulu alif lam mim haruf. Alif lam itu bukan satu huruf, bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan juga mim itu satu huruf, dan setiap satu huruf kata Rasulullah 10 hasanat, 10 kebaikan. Ini sesuatu yang bagus, yang taib. Tetapi mana di balik ini? Allah Ta'ala firmankan dalam surah Sad, inna anzalnahu ilaika, sungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran itu mubarak, ini penuh dengan berkah. Apa tujuannya ya Rabb? Liyadabbaru, supaya kalian mentadabbur. Sering kita mendengar ya, mana tadabbur. Apa mana tadabbur ini? Itulah mana hakikat daripada menghayati.
ataupun memahami makna daripada Al-Qur'an. Wa liyatadhakkaru ulul albab, untuk orang-orang yang cerdik, orang yang pandai ini memahami daripada mana-mana Al-Qur'an. Jadi perlu digarisbawahi di sini, Al-Qur'an yang mulia, walaupun Allah Ta'ala menjadikan setiap hurufnya ibadah, setiap panjang pendeknya, setiap daripada kalimat-kalimatnya adalah pahala dan qurbah, ta'ah, kebaikan, mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala, tetapi di balik itu juga adalah Al-Quran ini harus dihayati dan juga harus direnungi. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surah Muhammad, Allah Ta'ala firmankan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin. Ini Al-Quran itu menjadi pembatas. Orang yang tadabbur, hati dia terbuka. Yang tidak tadabbur, kata Allah, oh ada kunci di dalamnya. Ini bahaya ini. Orang baca Al-Quran, Nabi bersabda, Allah Akbar, dalam hadisnya, berapa banyak orang baca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anu. Al-Quran ini melaknat dia, padahal dia membaca Al-Quran. Di antaranya dia membaca Al-Quran, kata para ahli tafsir, ala na'natullahi 'alal zalimin. Sungguh laknat Allah itu terhadap orang yang zalim, sedang diri sendiri zalim. Allah Ta'ala, laknat Allah terhadap orang kadzib, orang yang berdusta, sedangkan dia berdusta. Jadi kalau dia baca, dia melaknat dirinya sendiri. Dia diri sendiri. Dia dapat pahala, tetapi penghayatannya jauh sekali. Terus apa artinya Ustaz? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana ma ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbur, tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran, memahami mana-mana Al-Quran? Am ala qur'au, tidak. Sebenarnya di sini ada makna yang tersirat dalam balaghah ini, suatu makna daripada kalam kiasan, tidak perlu disebutkan mereka tidak akan mentadabburkan, karena tetapi Allah langsung mengatakan am ala qulubin aqfaluha. Disebabkan mereka tidak memahami dan tidak mentadabburi Al-Quran, dikarenakan apa? Karena ada penutup, kunci yang menutup kepada hati-hati mereka, sehingga mereka tidak memahami lagi daripada mana Al-Quran. Jadi hatinya ditutup sama Allah. Hatinya tertutup. Terus Ustaz, bagaimana cara agar kita bisa merenungi Al-Quran, menghayati Al-Quran? Masya Allah, merenungi dan memahami makna kalam. Orang lagi ngomong aja kita mungkin banyak ihtimalnya ya. Mungkin maksudnya gini. Ini baru kalamul bashar, manusia yang ada penuh dengan dosa dan salah. Tetapi bagaimanakah kalau kita bawa renungan kita ini kepada kalamullah, yang dikatakan para salafus saleh, di antara seperti Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, yang mana Al-Quran itu adalah lautan yang tidak ada tepinya. Kalau orang sudah masuk dalam lautan tidak ada tepi, maknanya tidak mungkinlah dalam Al-Quran satu kalimat dimaknakan ini saja kalimat maknanya, sedangkan mengandung Al-Quran ini adalah hammalul ma'ani, kata alim ulama, mengandung daripada banyak makna. Untuk sampai kepada makna yang hakikatnya, tidak ada seseorang pun yang mampu untuk menghasur ataupun meliputi, mencakupkan makna Al-Quran itu ini saja. Sehingganya daripada ada para salaf saleh ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka mengatakan mungkin makna ini dalam ayat ini adalah sekian. Tidak ada yang mengatakan maknanya ini saja. Karena apa? Begitu luasnya makna daripada Al-Quran. Para alim ulama menyebutkan untuk memahami daripada Al-Quran ini diperlukan daripada beberapa khutuwat, step, langkah-langkah dalam memahami makna Al-Quran. Di antaranya yang pertama, Al-Quran ini sebagaimana Allah firmankan adalah Qur'anan Arabiyyan. Nazal Quran Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Quran yang daripada bahasa Arab, supaya engkau ini apa? Supaya mereka atau kalian ini berakal ataupun memahaminya. Jadi Al-Quran ini, kita orang Indonesia ataupun selain daripada orang Arab, agak susah lah, karena ini bukan bahasa kita, bahasanya adalah bahasa Al-Quran, lafaznya beda. Jadi kita harus pertama kali memahami daripada makna daripada Al-Quran. Apa makna yang dikandung oleh Al-Quran? Sedikit demi sedikit kita ini belajar untuk memahami makna daripada Al-Quran. Kita kalau dulu belajar bahasa Inggris ya, suka ceritanya bahasa Inggris, kita boro-boro mau baca satu paragraf, satu kalimat aja, kadang-kadang kita buka kamus sampai berapa menit baru dapat kalimat ini. Bagaimana kalau kita ingin membaca Al-Quran? Ini perlukan juga daripada makna. Alhamdulillah sekarang seperti Al-Quran yang ada di negara kita ini sudah diterjemahkan. Walaupun terjemahnya itu pun terjemah tafsir, bukan terjemah Al-Quran, terjemah tafsir dari tafsir sekian-sekian. Kebanyakan tafsir itu diambil daripada Jalalain karangan Imam Mahalli dan juga Imam Suyuti. Wa ala kulli hal, yang pertama tafahum,
memahami makna Al-Quran. Allah firmankan ketika sahabat ini salat dalam keadaan sukara, dalam keadaan mabuk. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian wahai orang beriman masuk ke dalam salat dalam keadaan sukara. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Jadi udah nggak mabuk lagi. Sudah nggak mabuk. Mana diambil makna dari ini, kata alim ulama, orang yang membaca Al-Quran khususnya dalam salat, tatkala dia tidak memahami maknanya, ini seperti orang sukaro, orang mabuk. Nggak paham ya. Nggak paham maknanya. Jadi sedikit demi sedikit lah apa yang kita baca, diantara langkah-langkah supaya kita nih ada penghayatan dalam membaca Al-Quran. Surah apa yang kita baca tiap hari? Qul huwallahu, qul juz amma, katakanlah. Ini yang kita baca dalam salat-salat kita, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Maka janganlah kita kurang daripada mengetahui arti daripada setiap ayat. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Ini jangan sampai kita enggak tahu. Kalau enggak, kita seperti orang sukaro tadi. Jadi ini seperti yang pertama, seperti orang mabuk. Ini tafahum. Kemudian, jadi itu Ustaz, paling enggak kalau kita enggak bisa memahami semua Al-Quran, kita memahami surat-surat yang sering dibaca. Sering kita baca, ya. Ini yang sekurang-kurangnya. Walaupun yang matlubnya, yang sesungguhnya kita harus mengetahui seluruh daripada mana bacaan Al-Quran, karena kita bukan hanya juz'u amma ataupun karena seluruh Al-Quran yang harus kita baca. Kemudian di antara hal yang kedua untuk mendatangkan daripada penghayatan, ini membacanya tadi dengan perlahan. Kata alim ulama, membacanya dengan perlahan sebagaimana Allah firmankan, waratilil qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Ummul Mukminin, seorang istri Rasulullah SAW, menyebutkan sifat daripada bacaan Nabi SAW ketika beliau membaca Al-Quran, yaitu beliau membacanya harfan harfa, huruf demi huruf demi huruf. Jadi difahami mananya apa? Oh, mananya ini, mananya ini, mananya ini. Dalam riwayat yang lain, sahabat mengatakan Rasulullah ini kalau membaca Al-Quran yamuddu madda, waktu ada mad dipanjangkan oleh beliau. Jadi maknanya apa? Untuk memahami sesuatu seperti kita, kalau udah ngomong kita nggak paham apa dia omongkan sekarang. Ngomongnya cepat. Nah, apalagi kita sekarang ini bukan mendengarkan saja imam yang baca, kita sekarang membaca Al-Quran. Kita ingin mendengarkan apakah daripada lafaz yang saya ucapkan sekarang itu yang akan saya pahami. Itu yang akan saya pahami. Kemudian hal yang ketiga untuk mendatangkan daripada Allah Akbar makna ataupun ini merenungi, menghayati makna Al-Quran adalah mengulang-ulang daripada lafaz tersebut. Sebagaimana hadiyun Nabi SAW, kehidupan beliau tatkala beliau membaca Al-Quran, baik itu di luar salat ataupun di dalam salat, seringkali sahabat ini mendengar beliau membacanya dengan mengulang-ulangnya, diulang-ulang. Suatu malam beliau mengulang-ulang kata sahabat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau ingat umatnya, ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, mereka itu bukan orang lain, mereka itu hamba-Mu juga ya Allah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampuni mereka, engkau yang Maha Aziz, yang mulia, Hakim, yang Maha Hakim ya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang aib pada dirimu. Diulang-ulang oleh Nabi SAW, seorang daripada ulama di Wadi Hadramaut, mengulang-ulang daripada firman Allah dalam akhir surah Maryam, innal ladzina amanu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kan, kalau enggak salah itu Imam Muhammad Jamalulail. Betul. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan mengumpulkan hati mereka itu, menanamkan dan juga mengembangkan sesama mereka wud. Wud ini artinya kalau kita bilang mahabbah ya, cinta. Tapi beliau mengulang-ulangnya, cinta gitu. Subhanallah, cinta. Ya, ini mana cintaan? Ya, ini yatajalla, Allah Taala memberikan makna subhanallah yang tidak mungkin kita fahami, sehingga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Allah Akbar, begitu nikmatnya beliau dalam membaca Al-Quran, dari Isya sampai subuh beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Beliau mengucapkan suatu ketika, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Kalau hati kita ini bersih, kata beliau, maka tidak akan pernah puas dengan kalamnya Allah Ta'ala. Nah, ini orang yang memiliki pemahaman dan penghayatan yang tinggi sekali. Dan juga yang terakhir, di antara banyak lagi langkah-langkah yang lain, jadi 4 langkah ini kalau kita bisa terapkan, memahami sedikit demi sedikit makna Al-Quran, kemudian
Yang kedua tadi adalah apa namanya ini, membacanya dengan tartil. Kemudian yang ketiga mengulang-ulang daripada bacaan yang kita baca, dan yang keempat adalah kita apa namanya ini ya, at-tafaul, dan interaktif dengan bacaan ataupun firman Allah Taala. Kalau tidak salah Sayyidina Ja'far al-Shadiq mengatakan, kalau aku ingin apa ini berbual-bual ataupun bercakap-cakap dengan Allah Taala, aku akan salat. Kalau aku ingin mendengar Allah ini menasihatiku, aku baca Quran. Jadi interaktif membaca. Jadi bagaimana Rasulullah, disebutkan oleh Sayyidina Hudzafah ketika beliau salat di belakang Nabi, Rasulullah lagi salat, tiba-tiba datang di belakang, ini kesempatan salat di belakang Nabi. Akhirnya dia angkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba Rasulullah baca Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Insyaallah kalau sudah sampai 100 beliau ruku. Enggak ruku Rasulullah. Subhanallah, kata Hudzaifah. Insyaallah beliau akan selesaikan 200 juga enggak ruku. Insyaallah sampai akhir Al-Baqarah. Sampai Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Lanjut alif Ali Imran, An-Nisa. Subhanallah, sampai 5 juz baru Rasulullah ini ruku. 5 juz. Bukan itu saja, setiap dalam bacaan Nabi yang 5 juz ini, dalam beberapa surat ini diselingi dengan bacaan idza marra bitasbihin sabbah. Kalau ada di situ puji-pujian Allah, Rasulullah memuji, ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb, Bertasbih. idza marra bi ta'awudin ta'awudz. Sesuatu yang perlu kita berlindung dengan Allah Taala, baik itu siksaan Allah, amarahnya Allah, murkanya Allah, Rasulullah berdoa. Ini diantara hal yang akan mendatangkan ke penghayatan, memahami daripada mana-mana Al-Quran. Sehingga Imam An-Nawawi dalam Tibyan menyebutkan beberapa jamaah dari para salafus saleh, baik itu sahabat atau tabi'in, setelahnya mereka membaca Al-Quran, tetapi subhanallah ada di antara mereka yang meninggal karena bacaan Al-Quran. Hayatannya begitu hebat dan dahsyat mereka dalam memahami Al-Quran. Seperti diriwayatkan dari Sayyidina Ibrahim Al-Khawas, ketika beliau mengimami suatu salat, beliau membaca firman Allah, fa idza nuqira fil naqur fadzalika yawma idzin yaumun asir. Tak kala di situ ditiupkan daripada sangkakala, inilah hari yang paling susah. Begitu susahnya, pingsan, meninggal dunia. Beliau subhanallah. Siapa namanya? Al-Khawas. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas. Kemudian juga diriwayatkan ada sahabat seorang tabi'in yang membaca Al-Quran, kemudian dia berteriak, kemudian pingsan. Banyak yang hal seperti ini. Ini menunjukkan betapa tingginya, betapa bersihnya hati mereka dalam memahami firman-firman Allah Taala. Jadi insyaallah kalau 4 hal ini kita amalkan, mudah-mudahan Allah Taala mendatangkan kepemahaman yang lebih banyak. Bisa diulangi Ustaz yang pertama? Yang pertama tadi kita membacanya dengan tafahum, memahami. Yang pertama. Nah, yang kedua dengan tartil, membacanya dengan perlahan. Kemudian yang ketiga mengulang-ulangnya. Dan yang keempat kita berinteraksi ataupun tafaul dengan ayat-ayat yang kita baca. Terus Ustaz, apakah ada adab khusus untuk membaca Al-Quran? Karena Habib Umar kan kalau kita khatam biasanya bilang baca Quran dengan ta'zim, dengan adab, dengan ini. Betul. Adab-adabnya ini gimana Ustaz? Masya Allah, adabnya ini kalau disebutkan ini subhanallah sungguh banyak. Tetapi Masya Allah kita sering dengarkan daripada adab-adab, di antaranya adab-adab yang zahir, dan yang lebih mendalam lagi adalah adab yang batin. Imam Nawawi dalam Tibyan menyebutkan ini di antara kurang lebih ada 10 adab yang zahir, yang seseorang dikatakanlah ya dia ini mempunyai adab dalam membaca Al-Quran, yang insyaallah semua kita ini akan merasa aneh, sesuatu yang baru, tetapi ini mungkin sering lupa. Ya, manusia sering lupa, harus diingatkan. Di antara adab Al-Quran yang pertama, kita harus membacanya dalam keadaan thaharah, suci. Keadaan suci. Apalagi kalau memegang Al-Quran, Allah firmankan la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian yang kedua, afdalnya bersiwak. Maka sangat dimakruhkan kata alim ulama kalau seseorang ini mulutnya lagi ada kesan bau yang tidak enak, lantas dia membaca Al-Quran. Jadi kan di antara beberapa adab, jangankan Al-Quran, doa biasa saja. Seseorang tak kala bangun tidur, kan itu sunnahnya baca doa, tapi terlebih dahulu bersiwak.
bersiwak baca alhamdulilladzi ahyana ba'dama. Jangan langsung alhamdulillahilladzi kemudian baca inna fi khalqis samawati. Ini gimana sih mulutnya ini? Kata Sina Ali dalam riwayat Al-Bazzar, Nabi bersabda, Allahu akbar, fa inna afwahakum turuqal Qur'an fatayyibuha bisiwak. Maka Nabi mengatakan mulut-mulut kalian itu adalah jalan-jalan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu lewat di mulut kalian, huruf alif, ba, ta sampai Ini ya. perkataan Ini Rasulullah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dalam semua Al-Bazzar, fatayyibuha bisiwak, maka bersihkanlah, indahkanlah mulut kalian itu, kata Rasulullah, wangikanlah dengan siwak. Yang kedua. Kemudian yang ketiga juga tempat yang baik, tempat yang bersih. Satu tempat adalah rumahnya Allah, masjid. Kalau di masjid diperbanyaklah baca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat di antara adab membaca Al-Qur'an, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan pengaruh dan ruhaniyah ketika membaca Al-Qur'an. Di antaranya juga adabnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonirrajim, membaca kemudian basmalah, begitu juga. Dan juga di antara adab-adabnya membacanya dengan dengan tadabbur. Tadi dengan tadabbur, ini di antara adab membaca Al-Qur'an. Dan juga di antara adab membaca Al-Qur'an berdoa, seperti yang kita sebutkan tadi, ketika ada ayat di situ ada ancaman atau di situ ada azab dari Allah Ta'ala, baik itu neraka, murkanya Allah dan lainnya, kita mohon berinteraksi sama ayat. Iya. Ini di antara ada adab zahir dalam membaca Al-Qur'an. Di antara adab batin yang disebutkan oleh para alim ulama kita di sini, di antaranya Sayyidul Habib Umar. Ya, ini ketika membaca Al-Qur'an kita niatnya apa? Istikhraj ma'ani asraril Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an ini dengan niat untuk mengambil mutiara-mutiara, sir-sir, rahasia-rahasia Allah, pendamkan dan sembunyikan dalam Al-Qur'an. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, disebutkan mengkhatamkan Quran di Ramadan, ketika Ramadan yang berikutnya lagi dia mengatakan, aku mendapatkan mana Al-Quran tidak aku dapatkan pada Ramadan yang terlebih dahulu, yang tahun kemarin. Kenapa? Niatnya ketika membaca Al-Quran ingin ditambahkan ilmunya lagi, asrar, rahasia-rahasia lagi. Kemudian juga membaca Al-Quran dengan niat ruqyatun nafs, meruqyah diri sendiri. Meruqyah ini Ibaratnya istilahnya ya dari penyakit, baik itu penyakit zahir, capek, pening dan lain sebagainya, ataupun penyakit yang batin ya. malas ngaji, malas tadarusan dan lain sebagainya. Ini semua dengan ketika kita membaca Al-Qur'an. Dan juga di antara niat yang batin mendengarkan daripada memberi tazkiyatun nafs, mentazkiyah hati ini dengan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hal-hal yang lain, istihdar, ini wujudul malaikat akan datang. Tak kala malaikat akan datang, di situ datangnya sakinah, sebagaimana sahabat membaca Al-Qur'an tiba-tiba seperti awan itu banyak mengurumuni dia. Selesai dia membaca Al-Qur'an, kembali lagi awan ke atas, diceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan itu adalah sakinah yang Allah turunkan kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi kita membaca Al-Qur'an ini dengan adab seperti ini, maka insyaallah akan mendapatkan sir dan juga makna hakikat daripada membaca Al-Qur'an Karim. Terus kenapa Ustaz orang nih kebanyakan baca Al-Qur'an di bulan Ramadan? Emang apa ikatan antara Al-Qur'an dan juga bulan Ramadan? Oh ya, tentu karena Ramadan ini adalah Allah firmankan di mana di situ adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di mana diturunkan oleh Allah Ta'ala Al-Qur'anul Karim. Di sini ulama berbeda pendapat, kok Al-Qur'annya di Ramadan saja, di bulan Ramadan. Kan pada kesempatan yang lain ada asbabun nuzul bukan di bulan Ramadan. Maknanya di sini adalah Allah menurunkan Al-Qur'an tersebut dari Rabbul Izzah, dari Baitul Ma'mur, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ke langit dunia ini itu diturunkan Allah. Kemudian selama 23 tahun Allah Ta'ala turunkan Al-Qur'an secara munajjam. Apa munajjam ini? Maknanya secara bertahap, sesuai dengan hikmah ataupun keadaan yang Allah kehendaki untuk diturunkannya Al-Qur'an, baik itu ayat ataupun sepotong ayat ataupun sepotong surah ataupun satu surah. Jadi dikhususkan oleh Allah Ta'ala itu pada bulan Ramadan. Dan juga kenapa harus memperbanyak baca Al-Qur'an di bulan Ramadan? Rasulullah sendiri di bulan Ramadan ini ada tadarusan. Kadang-kadang orang
Bilang apa itu tadarusan? Ini kan istilahnya budaya orang lama, budaya kakek nenek moyang. Padahal tadarusan ini adalah bukan budaya tetapi adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah menceritakan pada akhir tahun di mana beliau meninggal dunia, beliau menceritakan kepada putri beliau ataupun kepada salah satu orang keluarga beliau, mengatakan bahwasanya ini Jibril datang yudari sunil Quran, dia membaca aku nih tadarus Quran, tadarus Al-Quran, kata Imam Nawawi. Tadarus ini hizib kan? Hizib. Jadi tadarus ini ada dua makna tadarus. Mudarasah mempelajari makna daripada Al-Quran, itu dengan makna tadi seperti belajar tafsir. Ini namanya mudarasah juga. Ada juga makna tadarus ini adalah membaca Al-Quran yang saat teman kita membaca, kita nyimak, kita membaca kemudian teman yang menyimak. Ini namanya juga tadarus Al-Quran. Ini diambil daripada bahasa Arab mudarasah, saling belajar. Pada tahun terakhir itu Rasulullah didatangi oleh Jibril dua kali dalam di tahun terakhir itu. Maka Rasulullah mengatakan, maka aku mengetahui bahwa ini adalah akhir daripada hidupku di atas muka bumi ini, karena Jibril tidak biasanya datang sampai dua kali. Jadi akhir Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan tadarusan juga. Karena juga Masya Allah banyak para salaf yang mereka ini mengihtimamkan, memberikan perhatian yang besar terhadap bacaan Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Kalau kita sering mendengar daripada Imam Syafi'i, di luar Ramadan beliau setiap harinya 1 kali khatam Quran. Tetapi dalam bulan Ramadan beliau khususkan setiap harinya 2 kali khatam Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ini bulan Al-Quran. Ya, sebagaimana dalam beberapa riwayat, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis yang dhaif, bahwanya Rajab bulan syahr istighfar, Sya'ban syahr shalah ala nabiyil mukhtar, dan juga bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Nah, ini dari sir inilah Al-Quran ini diperbanyak dibaca oleh umat Islam di atas muka bumi ini pada bulan suci Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan halaqah kita ini halaqah yang diterima di sisinya, yang mendatangkan kemanfaatan terutama sekali kepada yang kita ada di studio dan juga para pemirsa yang mendengarkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah ahlul Quran wa ahlul khassah, orang-orang ahlillah dan juga orang-orang yang khususnya Allah Ta'ala. Dan dijadikan Al-Quran yang sedang rabi'a qulubina sebagai penyejuk daripada hati kita, dan juga teman yang akan mendampingi kita di dalam kubur kita di barzakh, dan juga akan menjadikan hujjah bagi kita kelak di akhirat, dan akan membawa kita bersama Nabi SAW sampai kepada ridhonya Allah Ta'ala dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Fatur Rahman. Kalau gitu kita tutup lagu ini, dan juga semoga ini bisa memberikan faedah buat orang-orang yang mendengarkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.